dengan berdoa. Oke, Pak Said, makasih ya. Teh Mimin, terima kasih. Semoga barokah. Dengan bacaan doa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya. Kita bacakan dulu lanjutan kemarin. Kemarin sampai hati yang keras ya. Jadi orang yang jauh dari Allah itu adalah al-qalbul qasi. Nah, orang yang keras hatinya. Oke ya. Ini yang kemarin sampai rawahut Tirmidzi. Oke, sekarang lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, saya minta maaf dulu nih yang semalam belum jadi live ya. Karena saya ada tamu, jadi nggak bisa ditinggal. Jadi mohon maaf ya. Tapi direncanakan untuk malam Selasa, insya Allah. Untuk kitab Jalalain ya, insya Allah. Jadi belum mulai, tadinya semalam mau mulai. Kebetulan banyak tamu, jadi saya belum bisa mulai ya. Insya Allah. Itu gangguannya di malam hari ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya dijadwal insya Allah. Warna-warni terima kasih. Bang Jujo ya, Bang Jujo terima kasih ya sudah bergabung. M Nazar Said. Oke. Izin gabung warna-warni. Terima kasih ya. Oke. Ahmad Azhari Talib. Malaysia ya. Subhanallah. Beliau ini sudah istiqomah ya. Ahmad Azhari Talib. Mudah-mudahan terus istiqomah. Supri juga alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mas Supri ini sudah istiqomah juga ya. Kemarin nanyain apa ya Mas Supri ya. Nahu sorobnya kalau nggak salah ya. Oke, nanti bukunya belum ya. Jam berapa live malam Pak Ustadz? Rencananya jam 7.30 rencananya ya. Nanti kita cuman sehari mungkin ya, cuman sekali malam Selasa rencana. Cuman semalam mau dimulai ada tamu jadi belum bisa. Oke, Fadli hadir ya Ustaz. Oke, alhamdulillah. Riki Adi juga alhamdulillah ini beliau juga istiqomah ya. Citerep hadir ini Pak Ustaz. Citerep ya. Oke, mudah-mudahan istiqomah ya Citerep. Fathur Rafiq. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Fathur Rafiq ini saya lihat sering ada juga ya. Alhamdulillah istiqomah. Buya Asyuro juga alhamdulillah. Khairun Nas hadir. Bang Ju tadi ya. Wates Jogja. Oh, Bang Jujo tuh Jogja ya. Alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah Bang Ju. Oke, Muhammad Arif. Assalamualaikum, boleh juga nanya-nanya tarkib susunan kalimat Pak Ustadz. Insya Allah kita bahas bareng-bareng ya. Insya Allah. Oke, kita mulai saja biar waktunya mencukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lanjutan kemarin. Wa idza u'tiya. Nah, ini dibacanya u'tiya nikmatan. Nah, ini wawunya atop. Idzanya dzorof bimakna syarat ya. Jadi nanti idza kalau bimakna syarat dia akan ketemu dua kalimat ya. Oke, amin ya Bang Jo. Amin Pak, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Jo. Cilengsi hadir ya. Ahmad Cilengsi, alhamdulillah. Oke, Kang Asep terima kasih. Oke, Kang Asep terima kasih ya. Diulang ya. Oke, Muhammad Sahrir ya, alhamdulillah. Muhammad Sahrir terima kasih. Kang Asep juga terima kasih ya, mudah-mudahan berkah. Wa idza u'tiya nikmatan. Ini idzanya dzaraf bimakna syarat. U'tiya ini adalah fi'il madi majhul. Ini majid satu ya. Majid satu. U'tiya. Ini asalnya a'to. Nah ini ya. Nah kita lihat pola yang kemarin. Ini ada a'to yu'ti. Pak Nurdin terima kasih.
Ini namanya majid satu ya. Kita lihat babnya di sini. Nah ini ada bab af'ala yuf'ilu gitu. Jadi mana mazidnya alif sebelum fafi'il. Ya. Ini ada 3 bab ya. Jadi kalau majid satu ada 3 bab. Nah ini sudah mulai mu'tal. Artinya salah satunya ada huruf ilat. Nah ini a'to, ini fi'il madi ya. Nah, ini fafi'ilnya ain. Ya. Ain fi'ilnya to, lam fi'ilnya adalah huruf ilat. Nah ini makanya masuk ke kategori mu'tal. Nah ini alif ini yang depan ini adalah mazidnya. Ya, a'to. Kalau di majhul, maka doma awalnya kasro ain fi'ilnya. Pak Delan, terima kasih. Ahmad Haidar, terima kasih ya. Ai, Salopa hadir, oke. Ai ya, Salopa. Salopa itu mana ya Pak? Salopa itu. Oke. Hadir ya Salopa. Cuman saya belum paham Salopa daerah mana. Oke, mudah-mudahan nanti ada kabar. Oke. Jadi akto kalau dibikin majhul, dibikin pasif menjadi u'tiya. Nah, makanya di kalimatnya di sini dibaca u'tiya. Maknanya diberi. Salopa kabur. Pak Ridwan Pleret hadir. Oke, Ridwan Pleret ya, alhamdulillah. Oke, istiqomah mudah-mudahan. Pleret Purwakarta ya. Oke, Pak Delan. Oke, Pak Delan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Oke, Salehan Sapadi Magelang hadir. Alhamdulillah. Kemudian istiqomah ya, Magelang. Oke. Jadi wa idza u'tiya. Jadi u'tiya ini adalah fi'il madi majhul dengan naibul fa'ilnya huwa. Makanya depan dibaca nikmatan. Ini maf'ul bihnya. Ya, jadi wa idza u'tiya nikmatan. Jadi sebetulnya kalau fi'il madi di majhul, maka isim yang di depan itu maf'ul bih kedua aslinya ya. Aslinya maf'ul bih kedua karena naibul fa'il itu aslinya maf'ul bih yang mewakilkan ke fa'il begitu. Wa idza u'tiya idanya dzaraf bimakna syarat, u'tiya fi'il madi. Makna syarat adalah sirubo. Dan apabila diberi, dia diberi nikmatan, nikmat kola, maka dia berkata. Nah begitu ya. Nah itu kolanya adalah jawab idza. Gitu. Jawab idza. Naibul fa'il nikmatun Ustaz. Naibul ini bukan jadi naibul fa'il ya. Apabila dia diberi nikmat. Gitu maknanya ya. Jadi apabila dia diberi nikmat begitu. Jadi bukan nikmatun. Kalau nikmatun berarti dia jadi naibul fa'ilnya. Ya, jadi yang lebih tepatnya adalah u'tiya nikmatan begitu. Jadi objek ya. Objek yang kedua sebetulnya. Sebab kalau memberi itu butuh 2 maf'ul ya, memberi apa kepada siapa begitu. Nah, kebetulan di sini bentuknya majhul, maka dibaca nikmatan begitu. Jadi naibul fa'ilnya adalah domirnya, begitu ya. Oke, domirnya. Oke, Fasan derek ngaji monggo. Oke, khairun nas maf'ul ya iya. Jadi ini maf'ul bihnya ya. Jadi bukan nikmatun tetapi nikmatan. Dan apabila dia diberi nikmat, begitu. Neneng, terima kasih Neneng ya. Qala. Ya ini jawab idzanya. Qala fi'il madi fa'ilnya huwa. Dia berkata atau dia berucap. Jelani, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin ini kalimat. Kalimatnya ini adalah sebagai maqulul qauli. Ya. Maqulul qauli dari qala. Begitu. Ya. Ini kalau alhamdulillah ya alhamdu adalah mubtada, lillahi jar majrur. Nah, ini jar majrurnya menjadi khobar.
Gitu. Robbinya naat dari lafad Allahi wa huwa mudof al-alamina mudof ilaih yang dijerkan dengan iya karena jamak mudzakkar salim. Ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin ini kalimat. Nah, ini kalimatnya sebagai maqulul qauli dari qala. Maka dia berucap alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Nah, syukron lin nikmati. Nah, syukronnya ini namanya maf'ul li ajli. Ya, kenapa disebut maf'ul li ajli? Syukron ini adalah isim yang nasab. Ya, syukron, isim yang nasab sebagai alasan. Ya, alasan fi'il. Nah, fi'ilnya ini qala. Jadi alasan fi'il. Kenapa dia mengucapkan alhamdulillah? Karena syukur. Nah, begitu. Jadi syukron karena syukur lin nikmati. Linya huruf jar, nikmati majrur yang dijerkan dengan kasroh. Begitu ya. Jadi karena nikmat. Begitu. Jadi saya ulang. Wa idza u'tiya nikmatan qala alhamdulillahi rabbil alamina syukron lin nikmati. Begitu ya. Jadi kalau diartikan dan apabila u'tiya diberi nikmatan nikmat qala maka dia berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Syukron karena syukur lin nikmati kepada atau terhadap nikmat. Nah, begitu ya. Kemudian di sini disambung dengan sebuah hadis ya, sebuah hadis. An Samurota. Nah, gitu. An Samurota. Kenapa dibaca ta tidak ti? Karena gairu munsorib. Annya huruf jar ya. Hanya huruf jar samurota majrur yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsorib. Begitu. Wa huwa mudhof. Maka di depannya dibaca ibni ya. Ibni. Samurotab. Oh bukan. Ibninya jadi badal ya. Maaf. Badal dari samurota. Nah, badal ya, bukan mudhof. Bukan mudhof ilaih, badal. Oke, Bu Mimi, terima kasih. Kemudian wahwa mudhof baru nih jundubin. Bentar. Bentar ya. Ulangi lagi. Ansamurotabni. Ya, di sini dibaca jundabin, maaf ya. Jundabin yang benar. Jundabin radhiyallahu anhu. Nah, gitu. Jadi annya huruf jar samurota majrur yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairi munsorib. Selesai. Kemudian di sini bacanya jadi ibni. Ya, ibni jundabin. Nah, ini ibninya jadi badal ya, badal dari samuroh. Begitu ya. Jadi menggantikan. Samuroh itu siapa sih gitu kan? Anak laki-laki jundab. Begitu. Anak laki-laki jundab radhiyallahu anhu. Begitu ya. Qala. Nah, qala fi'il madhi fa'ilnya huwa. Dia berkata. Nah, dianya berarti samuroh ya. Baru di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita udah bisa ya. Qolanya adalah fi'il madhi. Kenapa dibaca rasulu? Karena fa'il ya. Wa huwa mudhof, Allahi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wasallam ini adalah kalimat iktirodiyah. Begitu ya. Nah, maka ini dibaca isim tafdil ya. Ahabbu. Begitu ya. Dibaca isim tafdil ini. Ahabbu. Kenapa dibaca ahabbu? Mubtada. Ya, mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Jadi ahabbul kalami. Ahmad Haidar Sumaroti. Ya, tidak dibaca Sumaroti ya. Kan ada huruf jar. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi di sini tidak dibaca Samuroti, tidak.
Kenapa? Karena samuroh isim ghairu munsorif. Isim yang tidak menerima tanwin. Ingat ya, isim yang tidak menerima tanwin itu kalau ngejer itu dibacanya tidak pakai kasroh. Ya. Contoh misalkan begini. Nah ini, misalkan saya tulis Adam. Adama. Ya. Adam ini namanya isim ghairi munsorib. Isim yang tidak menerima tanwin. Gitu ya. Jadi di Quran itu nggak ada Adaman, itu nggak ada. Adamin juga nggak ada. Adamun juga nggak ada. Adanya Adama sama Adamu. Gitu. Nah, adanya Adama sama Adamu. Ketika dimasuki huruf jer, misalkan li Adama. Begitu. Nah, li Adama. Ini fathahnya berdiri. Li Adama. Gitu. Li-nya huruf jer, Adama majrur. Yang dijerkan dengan fathah. Karena isim ghairu munsorib. Jadi tidak dibaca li adami. Tidak terjadi. Begitu ya. Itu namanya isim ghairu munsorib. Isim yang tidak menerima tanwin gitu. Oke. Pak Nudin, terima kasih Pak Nudin. Jelas ya? Gitu. Seperti Yusuf. Nah, Nabi Yusuf. Nah, ini Yusufa. Yusufu. Tidak terjadi Yusufi. Tidak terjadi. Karena Yusuf adalah isim ghairu munsorib. Ya. Jadi tidak ada Yusufi, adanya Yusufa sama Yusufu. Jadi kalau Yusuf dimasuki huruf jer, misalkan bi Yusuf. Bi Yusuf. Nah, bi Yusufa. Tidak boleh bi Yusufi. Bi huruf jer, Yusufa, majrur yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsorib. Oke ya? Oke. Paham kan? Nah, sip. Oke. Kenapa pakai an bukan min Pak Ustadz? Ini konsep dari sononya ya. Iya. Udah dari sononya ini an samurota ya, tidak min ya. Iya. Jadi udah dari sononya. Artinya konsep ini udah jadi ya. Kita tinggal oke, Pak Haidar paham alhamdulillah. Suara Pak Ustadz bikin rindu, subhanallah. Aidah, suara Pak Ustadz bikin rindu. Subhanallah. Maksudnya gimana? Allahu Akbar. Masya Allah. Maksudnya bikin ingin belajar lagi gitu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat. Ya gitu. Subhanallah. Oke. Paham ya? Sip. Kita lanjut. Mana tadi? Yang ini. Jadi. Ansamurot tabni jundabin. Oke ya. Oke. Sal radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke. Tadi sudah sampai sini. Ahabbul kalami. Nah, ini ahabu adalah isim tafdil ya. Isim tafdil itu isim yang bermakna lebih. Oke. Rindu untuk belajar, subhanallah. Aida, terima kasih Aida ya. Oke, assalamualaikum, izin ikut belajar Ustaz. Alhamdulillah. Pak Al-Munzib Al-Mudnib ya. Ya, Al-Mudnib. Monggo Pak. Mudah-mudahan istiqomah ya Bapak, suka saya lihat ini. Alhamdulillah. Oke. Oke, lanjut ya. Apa ini? Nyimak Ustaz. Sambil nunggu yang sakit. Oh, masih ya, masih dirawat, Pak. Mudah-mudahan cepat diberikan kesembuhan oleh Allah ya. Subhanallah. Ini di rumah sakit beliau masih menyimak, subhanallah. Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah. Ila hadini asya'unillahi lahum al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mudah-mudahan Pak. Pak Ustadz, pas buat guru dan ustadz, pas neranginya. Oke, mudah-mudahan ya insya Allah, mudah-mudahan. Palembang hadir Ustadz, alhamdulillah. Ya, hadir ya, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Lanjut. Jadi, ahabbul kalami, tadi ahabbu adalah isim tafdil ya. Ingat, isim tafdil itu isim yang bermakna lebih. Ya, polanya ada di af'alu. Polanya ada di af'alu ya. Ini namanya isim tafdil. Nah, saya tulis. Jadi, polanya ada di af'alu. Jadi, polanya itu begini. Af'alu. Jadi kalau ada polanya af'alu, ini namanya isim tafdil. Ya, contoh begini. Apa dibaca? Afdolu. Ini namanya pola isim tafdil. Lebih utama. Nah, tapi kalau polanya itu kelihatannya 3 huruf, yang kelihatan 3 huruf, maka pola yang diambil itu aqallu. Gitu ya. Aqallu pakai tasdid. Nah, ini polanya. Namanya pola isim tafdil. Begitu. Makanya tadi dibaca, nah, maka dibaca ahabbu. Nah, gitu. Dibaca ahabbu. Kenapa dibaca rofa? Karena dia jadi mubtada. Gitu. Ya, mubtada. Ahabbul kalami tadi ya. Nah, gini. Al kalami. Nah, ngejer ini. Ini menjadi idofah. Ya. Menjadi kata majemuk. Ya. Ahabbul kalami. Nah, begitu ya. Oke. Kita lanjut. Ya. Nah, jadi dibacanya ahabbul kalami ini adalah idofah. Ya. Paling dicintai gitu ya. Paling disukai kalimat atau ucapan. Ilallahi. Ilahnya huruf jar, Allahi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi sebagus-bagusnya kalimat ya, gitu ya. Atau paling dicintainya kalimat, kalam atau ucapan ilallah kepada Allah. Terima kasih ya. Wongan Bustanul Hakim ya, Bustanul Hakim ya. Oke, terima kasih. Gitu. Zalil, terima kasih Zalil ya. Jadi paling dicintainya ucapan ilallah oleh Allah, boleh begitu ya. Arbaun. Nah ini. Kenapa dibaca arbaun? Ini dibaca rofa karena menjadi khobar dari ahabbu. Gitu ya. Jadi 4. Apa itu yang 4? Nah ini subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar. Nah ini akbaru ini isim tafdil ini. Dibaca akbaru ya, isim tafdil, isim yang bermakna lebih. Makanya artinya maha besar. Ya gitu ya. Jadi ada 4 ucapan yang paling Allah sukai, paling Allah cintai. Itu ada 4. Ya, yang pertama adalah subhanallah. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga la ilaha illallah. Dan yang keempatnya adalah Allahu akbar. Nah, begitu. Nah, di sini baru ada lanjutannya. La. Yadurru. Ini dibaca yadurru. Ya. Ini polanya ada di madda yamuddu. Gitu ya. Jadi polanya ada di madda yamuddu. Oke, saya tunjukin polanya biar lebih paham ya.
Nah, di sini ada, nah ini mujarod mu'tal ya. Ini babnya di mujarod mu'tal itu ada madda yamuddu. Madda fi'il madi ya. Fi'il mudorenya yamuddu. Yadurru. Nah, sama kan? Yadurru. Jadi madda yamuddu. Kalau yamuddu fi'il mudore, fi'il madinya madda. Kalau yadurru fi'il mudore berarti fi'il madinya dorro. Dorro yadurru. Oke ya, jadi polanya sudah ada di sini. Maka dibacanya adalah yadurru. Nah, yadurru fi'il mudore gitu ya. Fi'il mudore. Nah, ini kaknya adalah domir mutasil. Kalau nempel ke fi'il dia jadi maf'ul bih. Ingat ya. Jadi domir mutasil kalau nempel ke fi'il dia jadi maf'ul bih. Yadurruka. Nah, yadurru fi'il mudore, fa'ilnya adalah huwa. Ya, huwa fa'ilnya. Ya, domirnya. Kalau tidak ada isim yang rofa, maka domirnya menjadi fa'il. Yadurruka. Kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Nah, ini ada bi'ayyihinna. Ini 3 kata ya. Bi 1, ayyi sama hinna. Jadi bi-nya huruf jar. Ayyi adalah isim istifham. Ya. Isim istifham sebagai majrur. Wa huwa mudhof. Ini asalnya hunna. Ya, hunna itu domir muttasil. Nempel ke fiil, nempel ke isim menjadi mudhof ilaih. Ya. Jadi dibacanya tidak hunna tetapi berat menurut kiroat. Maka dibaca hinna. Bi ayyi hinna. Begitu ya. Jadi bi-nya huruf jar, ayyi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Hunna mudhof ilaih. Ya. Hunna domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Oke. Jadi domir mutasil itu apa sih? Begitu. Misalkan ada yang bertanya, domir mutasil itu apa? Nah, coba saya tunjukkan dulu. Domir mutasil itu ada 14 ya. Nah, coba saya cari dulu domir muttasil. Itu ada 14. Ada domir munfasil, ada juga domir muttasil ya. Nah, ada domir munfasil, ada domir muttasil. Nah, bentar nih. Waduh, mana ini? Waduh, kok bentar nih kok. Catatannya ada yang mainin nih. Bentar dulu. Waduh, ini ketemu ini. Terselip-selip. Terselip-selip. Bentar. Mana ini? Kalau dicari belum ketemu ini. Oke, mana ini? Waduh. Nah, ini. Jadi, nah ini. Ini namanya domir muttasil ya. Domir muttasil itu ada 14. Ada hu, huma, hum. Ada ha, huma, hunna. Nah itu. Jadi hunna adalah domir muttasil ya. Terus ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Baru iya, na. Nah itu namanya domir muttasil ya. Jadi domir muttasil itu dia menjadi isim yang jar dan bisa menjadi isim yang nasab. Nah, makanya rumusnya, Pak Mas Yanto terima kasih ya. Maka rumusnya kalau dia nempel ke fi'il menjadi maf'ul bih. Kalau dia nempel ke isim menjadi mudhof ilaih. Nah begitu ya. Jadi rumusnya seperti itu. Oke. Itu domir muttasil ya. Oke, kita lanjut. Afalahui. Oke. Lanjut ya.
Afalahu. Oke, terima kasih. Afalahu. Afalahu gitu kali ya. Afalahu. Ya. Subhanallah, namanya lumayan dibacanya. Ya, Udi Muhyiddin, terima kasih Pak Udin. Oke. Af'alahu, iya, af'alahu berarti ya. Oke. Kita lanjut. Jadi tadi biayyihinna gitu ya. Udin Muhyiddin, terima kasih. Mudah-mudahan barokah. Biayyihinna gitu ya. Binya huruf cer, ayi tadi isim istifham sebagai majrur wa huwa mudhof. Hunna dibacanya hina ya, karena kiroatnya berat. Hina jadi domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Begitu ya. Baru ini apa nih bacanya nih? Begitu kan? Nah ini dibacanya fi'il madi. Bada ta. Begitu ya. Bada ta. Kalau bada ta, berarti ini ada akhiran ta. Kalau fi'il madi akhiran ta, berarti domirnya anta. Ya. Kenapa bada ta? Karena kalimat sebelumnya sudah ngomongin engkau. Ya, udah ngomongin engkau. Coba lihat di sini ada yadurruka. Nah, ini sudah ngomongin engkau. Tadi ka ini domir mutasil ya. Tuh, maka di sini dibacanya bada'ta. Begitu. Jangan bada'at. Jangan bada'tu. Nah, gitu. Nah, M Sugi, terima kasih ya. Mudah-mudahan barokah. Jadi bada'ta. Apa kalau diartikan la yadurru? Tidaklah. Begitu kan? La yadurru. Yadurru tadi domirnya huwa ya. Dia tidak masalah untukmu. Begitu. Nah, dia tidak membuat madorot kepadamu. Begitu maksudnya. Artinya tidak masalah bagimu. Begitu maksudnya. Biayyihinna. Dengan mana saja dari mereka. Mereka yang dimaksud adalah ini loh. Yang 4. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Nah, terus di sini ada kalimat bada'ta. Engkau memulai. Begitu. Engkau memulai. Jadi maksudnya, maksud dari sini, la yadurruka biayyihinna bada'ta. Itu kalau diartikan tidak masalah bagimu gitu. Tidak masalah bagimu biayyihinna dengan mana saja dari yang 4. Begitu maksudnya. Ini kan 4 nih. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar gitu. Jadi tidak masalah bagimu dengan mana saja dari yang 4 bada'ta, engkau memulainya. Gitu. Apa dari subhanallah dulu sesuai urutan ini, kemudian alhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, kemudian wallahu akbar. Atau dari Allah akbar dulu, kemudian yang lainnya. Tuh, artinya dari manapun tidak masalah. Yang penting 4 kalimat tadi, 4 ucapan tadi. Ya, begitu ya. Itu yang dimaksud ya. Makanya di sini kalimatnya la yadurru. Nah, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Nah, gitu. Nah, ternyata ini akhrajahu Muslimun wan Nasa'iyu. Jadi, hadis ini dikeluarkannya oleh Muslim, Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Jadi akhrajahu. Akhrajahu telah mengeluarkan. Hu-nya. Nyanya kepada hadis tadi. Siapa yang mengeluarkan? Muslimun. Maka dibaca rofa karena dia fa'il. Bawahnya atob an-nasa'iyu. Maktuf. Maktuf alainya muslimun. Begitu ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Maksudnya begitu. Ya. Paham nggak gambarannya? Nah, itu. Jadi di sini dari kalimat depannya, apabila dia diberi nikmat, qala. Terus dia mengucap alhamdulillah. Nah, auhi pak uhi. Uhi ya. Uhi mungkin maksudnya ya. Uhi, terima kasih uhi.
Jadi apabila dia diberi nikmat qala, maka dia berucap alhamdulillahirabbil alamin. Begitu ya. Syukron, karena syukur, lin nikmati, terhadap nikmatnya. Begitu. Nah, kemudian muncul hadis. Ini hadisnya dari Samurah bin Jundab. Begitu kan? Radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, baru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabbul kalami, paling dicintainya kalam, ucapan ilallahi, kepada Allah, arbaatun, 4 gitu. Yang pertama adalah subhanallah, yang kedua alhamdulillah, arbaatun, 4 gitu. Yang pertama adalah subhanallah, gitu lillah, Allahu akbar, maksudnya begitu. Bi ayyihinna bada'ta, nah begitu. Tidak masalah untukmu, bi ayyihinna, dengan mana saja dari yang 4 itu, bada'ta, engkau memulainya, maksudnya begitu ya. Oke, jelas kan? Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Oke, selesai ya. Nah, kemudian lanjut. Di sini ada waruwiya. Nah, ini dibaca ruwiya gitu ya. Oke, saya sapa dulu ya, kok kelihatannya khusyuk semua ini. Kelihatannya khusyuk semua. Khairun nas, alhamdulillah gitu ya. Paham ya? Oke. Nanya, nun taukid bukan Ustadz. Nun taukid yang mana nun taukid? Oh, yang hinna gitu ya. Ini ya. Ini bukan nun taukid. Bukan. Kalau nun taukid itu masuknya pada fi'il mudhore. Oke. Ya, jadi ini domir tadi. Ini namanya domir muttasil. Nah, ini. Lah ini. Ini asalnya hunna. Ya. Ini domir muttasil tuh. Domir muttasil itu ada 14. Domir muttasil ya. Ada 14. Ini diantaranya hunna. Jadi nun ini bukan nun taukid, bukan. Jadi kalau nun taukid itu dia masuknya pada fi'il mudhari. Begitu ya. Af'alahu tinggal di mana Ustaz? Iya. Monggo itu ya di inbox ya nanti tanya ya. Oke, kita lanjut dulu. Tadi ada yang nanyain nun taukid ya. Coba kita tulis dulu ya. Nun taukid itu yang seperti apa? Jadi kalau nun taukid itu begini. Nah, ini nun taukid. Dia masuk pada fi'il mudhari. Nah, jadi masuknya dia pada fi'il mudhari. Begitu. Kalau fi'il mudhari'nya akhirannya donma, maka dirubah menjadi fathah. Begitu. Kalau fi'il mudhari'nya akhirannya wawu nun, ini akhiran fi'il mudhari' wawu nun, maka dibuang. Nah, gitu. Contoh ya, misalnya yadhabu. Nah, ini yadhabu. Ini kan akhirannya domah nih. Kalau bertemu dengan nun taukid begini, nah, ini nggak boleh yadhabu. Nah, ini dirubah menjadi fathah. Maka menjadi yadhabanna. Nah, gitu. Jadi bacanya yadhabanna. Ininya dibuang. Nah, begitu. Ini namanya nun taukid. Ya. Nah, begitu. Ya. Tapi kalau ketemunya akhirannya adalah wawu nun, maka wawu nun dibuang. Contohnya, misalkan begini. Belah sini ya. Belah sini aja. Nah, misalkan begini. Yadhabuna. Nah,
Nah, begini. Ini akhirannya wawu nun. Kalau ketemu nun taukid, nah, maka langsung ke sini. Gitu. Jadi langsung. Jadi nulisnya begini jadinya. Yadhabunna. Nah, begini. Ya. Jadi ini aslinya domirnya hum. Ya, ini. Jadi yadhabuna. Tuh, makanya harus hati-hati kalau nun taukid. Ini hanya beda donmah. Ini lihat tuh. Ini domirnya huwa. Ya, kalau ini domirnya huwa. Nah, begitu ya. Nyambung ya? Mudah-mudahan paham. Ya, nun taukid bisa di fi'il amar. Juga kan Kang, nun taukid di fi'il amar. Nun taukid hanya di fi'il mudore. Ya, oke. Nun taukid bisa di fi'il amar juga Kang. Ini nanya. Assalamualaikum Ustadz, semoga barokah Ustadz. Oh, amin, amin. Oke. Nun wikoya Ustadz. Oh, kalau nun wikoya, dia selalu gabung dengan iya, domir muttasil. Nah, awas ya. Nun wikoya. Nun wikoya itu nun penegas. Ya, kalau nun wikoya, namanya nun wikoya. Saya pakai Latin aja. Nah, nun wikoya itu namanya nun penegas. Penegas. Nah, begitu. Oke, terima kasih ya. Dia masuknya hanya pada iya, domir mutasil. Ya, tadi ya. Domir mutasil. Nah, gitu. Contoh. Misalkan begini tadi, masih yadhabu ya. Misalkan begini. Nah, enggak gini. Biar jelas, ini saya coret dulu. Yadhabu, ini ditambah nun. Wikoya ditambah iya domir mutasil. Jadi kalau nun wikoya selalu gabung dengan iya domir mutasil. Ya, gitu. Ini tidak merubah. Kalau merubah namanya nun taukid. Tidak merubah harokat ini ya. Tuh, jadi kalau nun wikoya dia selalu bertemu nun wikoya. Iya domir mutasil. Ini. Jadi kalau nun wikoya selalu bertemu dengan iya domir mutasil. Oke. Pusing nggak? Enggak ya. Nggak usah pusing ya. Itu bedanya. Tapi kalau nun taukid dia selalu gabung dengan fiil mudore dan merubah. Kalau doma dirubah jadi fathah. Kalau fiil mudorenya akhirannya wawu nun, maka dibuang. Nah, ini contohnya. Nah, begitu ya. Oke, nanti lama-lama paham kok. Ya, gitu. Oke, sip. Saya kurang paham Ustadz karena belum tahu dasarnya. Oh iya, nggak apa-apa. Tenang aja. Tenang aja. Nanti kalau bukunya sudah beres, saya simpan di series yang mau dibuka. Saya lagi beresin seriesnya dulu. Seriesnya kok nggak bisa ada yang buka ya itu. Gitu. Kayaknya ada kesalahan dari saya. Gitu. Oke. Ayo, kita lanjut dulu. Jangan pusing dulu ya. Oke, siap. Langsung? Lanjut? Oke. Oke, terima kasih ya. Af'alahu. Oke, af'alahu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Ustadz, akhirnya saya bisa ngulang-ulang pelajaran waktu mondok. Alhamdulillah ya. Nanda ya, Nanda Pratama. Oke, terima kasih ya. Nanda istiqomah ya. Oke, lanjut. Ya. Abu Abid, terima kasih ya.
Tak sabar naik, cepetan mah rumusnya. Pak D, Pak D tak sabar nak dapatkan rumusnya. Ya, subhanallah ini lagi banyak kendala nih Pak D. Mudah-mudahan nih bisa segera ini. Saya lagi ini. Pak Cik, alhamdulillah. Ini Pak Cik kemarin nggak kelihatan ini. Pak Cik kemana nih Pak Cik kemarin nih? Ada Allah ini lagi gerak. Pak Cik, alhamdulillah. Ini Pak Cik kemarin nggak kelihatan ini. Pak Cik kemana nih Pak Cik kemarin nih? Ada. Oke, suara saya udah jelas. Ini ujian buat beliau juga kita semua. Apa ini? Teh Mimin apa ini Teh? Ini ujian buat beliau juga. Harap bersabar, HP Pak Ustadz. Udah jelas ya, alhamdulillah ya. Oke, bening ujian. Jelas Ustadz, alhamdulillah. Pak Cik, kemana Pak Cik kemarin? Aduh, saya nggak lihat Pak Cik kemarin. Masya Allah. Buya Asyura. Jelas Ustadz, alhamdulillah. Kita mulai ya. Saya gedein dulu, biar agak jelas. Alhamdulillah ya, jadi kalau Pak D, jelas ya Pak D, alhamdulillah. Buya, alhamdulillah jelas ya. Oke, Pak Teguh, oke jelas, sip. Kita ketemu lagi Pak Teguh nanti malam Jumat. Semarang hadir Ustadz, alhamdulillah. Jumala multazam, oke. Oke kita lanjutnya. Oke, kita jelasin lagi dari awal ya, biar kita paham apa sih yang dibahas gitu kan ya. Oke, saya jelasin dulu dari awal. Maksudnya ini adalah ketika kita ingin bahagia dunia akhirat ini kan. Sa'idah fid dunya wal akhirah. Gitu kan ya. Ini judul awalnya ini. Nah, Krisna terima kasih. Nah, Krisna. Oke. Iya Ustadz, ada urusan kemarin. Oh iya Pak Cik ada urusannya. Oke, siap Pak Cik. Pokoknya kalau sempat jangan absen Pak Cik. Oke, terima kasih Pak Cik. Tetap semangat ya Pak. Oke. Oke, kita terus. Oke, Pak Teguh siap ya, insya Allah. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini judulnya itu kan ingin bahagia dunia dan akhirat, gitu kan ya. Kalau kita melakukannya, insya Allah Allah akan berikan sa'ida fid dunya wal akhirah. Gitu kan, itu judul pertamanya. Ketika man dalam seseorang itu terkumpul ijtama, nah kemarin itu. Nah, Pak Teguh terima kasih. Jadi terkumpul yang ini ada berapa tadi yang terkumpul itu? Khomsun, ada 5. Ya. Ketika yang 5 itu berkumpul pada diri man, pada diri seseorang, maka akan Allah berikan bahagia di dunia dan akhirat. Gitu kan? Yang pertama itu selalu berzikir la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Waktan ba'da waktin kemarin ya. Jadi setiap saat ya, dia selalu pegangan tasbih ya. Membacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah akan berikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ditimpa musibah, wa idza ibtuliya bibaliyatin. Jadi ketika ditimpa musibah, dia mengucapkan 2 kalimat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ini yang kedua ya. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, ditimpa musibah oleh Allah, diberikan musibah, diberikan ujian oleh Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, wala haula wala quwata illa billah. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiganya yang barusan tadi ya. Ini yang ketiganya. Nah, yang ketiganya apabila diberi nikmat. Apabila diberi nikmat, qala alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai tanda syukron lin nikmati. Jadi karena syukur terhadap nikmat. Itu intinya tadi ya. Jadi ada 5. Ketika 5 hal itu ada pada diri kita, maka Allah akan berikan sa'ida fid dunya wal akhirah. Gitu ya. Tadi yang pertama adalah selalu berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini selalu dia baca. Jadi dia selalu pegangan tasbih ya. Kecil aja, jangan yang panjang-panjang. Nanti dikira waliullah. Ya. Jadi yang kecil aja. Kita
mendekati untuk bisa menempuh atau meraih bahagia dunia dan akhirat. Kemudian yang keduanya adalah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan la haula wala quwata illa billah ketika kita ditimpa musibah. Kemudian yang ketiganya, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya, itu baru 3 ya. Baru 3. Nah, itu yang tadi adalah rincian-rinciannya dan kita bahas kebetulan kedudukan kalimatnya. Begitu ya. Oke, kita lanjut sekarang hadis berikutnya. Nah, di sini waruwiya. Ini ruwiya dibaca ruwiya ini adalah bentuk majhul ya. Dan diriwayatkan. Begitu. Diriwayatkan. Annahu ini anaknya huruf nasab dan taukid atau akhwatnya inna. Hunya domir mutasir sebagai isim inna. Berarti ini pokok kalimatnya ya. Nah, ini sallallahu alaihi wasallam qala. Kulu. Nah, ini kulu ini adalah fiil amar. Ini perintah ya. Kulu. Ini rumusnya dari kola. Kola yakulu. Nanti ketemu fiil amarnya menjadi kul. Begitu. Jadi ketemu fiil amarnya adalah kul. Kul itu domirnya huwa. Huwa anta. Tapi kalau domirnya antum, maka ditambah wawu alif. Begitu ya. Nah, sebagaimana di rumusnya itu. Bentar. Ini kalau dalam fiil amar itu ada tambahan wawu alif ya. Nah, ini kita lihat fiil amar itu kalau fiil amar, ini fiil amar ya, rumus fiil amar. Ini akhirannya sukun. Akhirannya alif, akhirannya wawu alif, akhirannya iya, akhiran alif, akhiran na. Kalau akhirannya sukun, maka dia menyimpan domir anta. Nah, ini. Gitu ya. Kalau akhirannya wawu alif, ini mana tadi? Nah, ini wawu alif, maka dia menyimpan domir antum. Nah, itu ya. Nah, ini adalah fiil amar. Kulu. Ini fiil amar ya. Asalnya itu kul. Ya, kul ya. Sona yasunu, nanti ketemu fiil amarnya itu sun ya. Sun. Nah, ini sebentar, ini polanya ada di sini. Nah, kita lihat polanya. Nah, ini sona, ini fiil madinya, fiil mudhari'nya yasunu. Saunun, masonun, soinun, masunun, sun. Nah, ini sun ya. Fiil amar. Jadi kalau fiil amar akhirannya sukun, ya, zegar, terima kasih. Berarti domirnya anta. Ya. Ini asalnya ada wawunya ini. Kita lihat di sini tuh. Jadi setelah sod itu wawu. Tuh kan. Nah, setelah sod itu wawu. Sona yasunu. Ini namanya ajwaf wawi. Ya. Jadi alif ini adalah wawu aslinya. Makanya sona yasunu. Nanti ketemu fil amarnya adalah sun. Sama dengan kola. Nah, kola yakulu. Maka ketemu fil amarnya jadi kul. Begitu ya. Nah, asalnya begini. Nah, saya tulis lagi di sini. Nah, jadi asalnya kan tadi gini ya. Kola. Nah, kola fi'il mudhari'nya itu adalah yakulu. Nah, ini. Yakulu. Gitu. Jadi ketemu fil amarnya itu kul. Ini asalnya begini. Nah, begini. Jadi terjadi dua sukun. Wawunya sukun karena ini ada wawu aslinya. Tuh. Ya, ada wawu aslinya. Setelah qaf itu ada wawu. Ya. Kenapa dibacanya jadi kul? Karena tidak boleh terjadi dua sukun. Nggak boleh terjadi dua sukun. Maka wawu yang mengalah. Jadilah kul.
Tapi ketika akhirannya menjadi wawu alif, jadi begini. Nah, ada wawu alif karena domirnya menjadi antum, maka kembali lagi ke sini. Nah, jadi wawunya muncul lagi, maka jadinya begini. Nah, ininya jadi donma. Tuh, jadilah kulu. Begitu ya. Jadi tidak boleh begini nulisnya. Karena lamnya sudah hidup dengan donma. Maka wawunya muncul lagi. Kalau tadi terjadi dua sukun. Oke ya. Jangan pusing ya. Jangan pusing. Nah, jadi ilmu alat itu kitanya mempelajarinya jangan pusing, nyantai aja. Nanti juga paham. Gitu. Yang penting istiqomah. Gimana proses iklalnya nanti panjang. Ya, proses iklalnya nanti panjang ya. Nanti malah pusing nanti yang lain ya. Oke, nanti kita sedikit-sedikit aja ya. Jadi gambarannya seperti tadi. Ya, oke ya. Oke. Jadi nanti kulu ini. Maka kulu tadi fiil amar ya. Fa'ilnya antum. Gitu. Kita jangan pusing, ingat kalau mempelajari bahasa Arab itu jangan pusing. Biasa saja gitu. Justru nanti kalau pusing nggak paham-paham. Tapi kalau nyantai sedikit-sedikit insya Allah masuk. Oke, paham ya itu siapa ini? RHM. Apa tuh? RHM Collection. Paham, alhamdulillah ya. Gak ngerti dasarnya Ustadz. Udah nggak apa-apa. Yang penting pernah dengar dulu. Jadi kalau kita memang dari awal banget, dengar aja dulu. Istilahnya pernah dengar dulu. Nah, Krista ya pusing. Lalu jangan bilang pusing. Itu nanti doa loh. Jangan ya. Jadi seseorang itu tergantung di ucapannya. Ya, Mama Ais, terima kasih Mama Ais nih. Baru kelihatan Mama Ais nih. Kayaknya baru sempet ya. Gitu. Paham alhamdulillah. Gak paham biar Allah yang membuat paham. Masya Allah. Itu betul. Jadi kita itu, bahasa itu bila udah biasa. Oke, sip, setuju ya. Ahmad Azhari Tholib, alhamdulillah. Malaysia kan itu Azhari, betul. Mungkin di sana Pak Azhari jadi bahasa Malaysianya bagus kan? Oke, sip. Bisa paham apa tadi itu belum selesai. Oh, kalau ketemu dua sukun gimana Ustadz? Iya, kalau ketemu dua sukun itu maka yang satu mengalah. Yang satu mengalah. Ya, oke. Udah, itu dulu ya. Jangan terlalu jelimet dulu. Tenang aja. Nah, minimal pernah dengar istilah. Oh, tadi ada ajwaf ya. Begitu kan? Ada ajwaf ya itu. Jadi ajwaf itu yang di tengahnya huruf ilat. Ya, kayak tadi kola, yakulu, sona, yasunu. Itu sona itu alifnya itu namanya huruf ilatnya di tengah. Itu namanya ajwaf. Batam hadir Kang, alhamdulillah. Batam ya. Oke, siapa ini? Miragus ya. MR Agus apa Miragus? MR Agus ya. Alhamdulillah Batam hadir. Saya pernah ke Batam loh Pak. Ke Batam pernah Pak. Tapi cuma 3 hari ya. Alhamdulillah. Tapi luar biasa Batam itu. Subhanallah. Tenang, kalem itu. Nah Krisna, oke tenang, kalem gitu ya. Jangan bilang pusing ya. Ingat ya, ya. Jangan bilang pusing. Tenang aja. Oke lanjut. Kulu tadi. Fi'il amar dengan fa'ilnya antum. Nah, Krista terima kasih Krista. Jadi kulu ini butuh makulul kauli. Ingat ya, setiap lafad kola itu butuh makulul kauli. Ya, butuh makulul kauli. La ilaha illallahu wallahu akbar. Nah itu. Oke. Oke. Masya Allah. Live-nya jam berapa Ustadz? Mat Jarot. Live-nya itu jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Biasanya sampai jam 7 ya. Mudah-mudahan istiqomah. Ya, kalau nggak ada halangannya. Mat Jarot. Oke, itu ya. Mat Jarot ya. Insya Allah. Ikuti mudah-mudahan istiqomah. Nyimak aja terus. Ntar juga paham lur.
Alhamdulillah nih, Panglima Wirid ya, subhanallah, Panglima Wirid. Nyimak aja terus, ntar juga paham lur, alhamdulillah. Min Majalengka siap Mbak Yu katanya. Masya Allah. Tuh Pak Cik, amin. Tuh Pak Cik juga mendoakan kan. Amin. Pak Manaim, alhamdulillah. Oke, beliau ini istiqomah. Pak Ustadz ada ngaji. Pas sholatannya enggak ya? Belum, kita belum sampai ke situ ya. Belum sampai ke situ. Oke. Oke, ting jelas ini Pak. Pakai VT. Oh iya. Iya, nanti pakai VT ya tetap ya. Lanjut Gus. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Jadi kalian katakanlah gitu. Ardi, Ardi Tok. Oke, oke. Abi. Oke, terima kasih Abi. Kulu la ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulang dari sini biar jelas. Jadi telah diriwayatkan annahu bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, qulu, kalian ucapkanlah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, di sini lanjutannya, waqulu, dan kalian ucapkanlah subhanallahi walhamdulillah. Waqulu, dan kalian ucapkanlah tabarakallahu. Nah, baru di sini penjelasannya. Fa inna hunna. Nah, itu. Ini innanya adalah huruf nasab dan taukid ya. Hunnanya ini domir mutasil. Ini sebagai isim inna. Fa inna hunna, maka sesungguhnya mereka yang dimaksud itu ucapan-ucapan tadi ya, yang ini. La ilaha illallah wallahu akbar. Maksudnya itu. Kemudian subhanallah walhamdulillah. Kemudian tabarakallah. Fa inna huna, maka sesungguhnya mereka, nah merekanya itu kalimat yang tadi adalah khomsun. Nah ini, khomsun ini khobarnya, khobar inna. Adalah khomsun, lima. Lima yang bagaimana? Nah, ini khomsun adalah isim yang bertanwin. Jadi kalau ketemu kalimat, maka kalimatnya menjadi sifat, menjadi naat. Ya. Elan Jelani, saya izin live dulu Pak Ustadz. Monggo, monggo. Berangkat kerja ya. Oke, selamat ya. Mudah-mudahan barokah. Oke, terima kasih. Elan Jelani ya. Sudah istiqomah ya. Beliau istiqomah nih hadir di pengajian kita. Oke. Oke. Oke, Ardi Ardi Tok 3130 ya. Assalamualaikum Ustaz. Ikut ngaji, monggo. Oke. Jadi la, ini la. La-nya huruf nafi ya. Nah, ini dua kata ini. Ini yang kita kenal yang belakang nih, hunna. Ini kita kenal. Maka depannya dibaca fi'il mudhari. Dibacanya ya dilu. Ya dilu ya. Fi'il mudhari domirnya huwa, belum bisa jadi fa'il. Kalau ada isim di depannya maka dia fa'ilnya. Kebetulan di sini ada isim sayun. Nah, maka dibaca sayun sebagai fa'il. Jadi la nafi ya'dilu fi'il mudhari, hunna domir mutasil nempel ke fi'il. Ingat rumusnya. Kalau domir mutasil nempel ke fi'il, dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Ya, jadi maf'ul bih. Jadi la ya'dilu hunna syai'un, fa'il yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Jadi fa'il dari ya'dilu. La ya'dilu hunna syai'un, ini kalimat. Nah, kalimat ini sebagai naat dari khomsun. Ingat rumusnya boleh dicatat. Kalimat setelah isim yang bertanwin sebagai naat. Nah, gitu. Sebagai sifat. Maka diartikannya yang. Gitu ya. Jadi fa inna huna, maka sesungguhnya kalimat-kalimat yang tadi adalah lima ya, lima kalimat yang begitu. Adri, terima kasih. Yang layak diluhuna. Danu ya. Danu, terima kasih Danu ya. Layak diluhuna syai'un. Yang tidak menyamainya gitu. Tidak menyamai mereka. Merekanya adalah yang tadi. La ilaha illallah, wallahu akbar, kemudian walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, tabarakallah. Yang lima tadi ya. Jadi tidak akan menyamai mereka, tidak akan menyamai kalimat-kalimat yang tadi, syai'un,
sesuatu pun. Begitu. Nah itu. Makanya kata Nabi, kalian ucapkanlah la ilaha illallah. Wallahu akbar. Kalian ucapkanlah subhanallah walhamdulillah. Kalian ucapkanlah tabarakallah. Fa innahunna, maka sesungguhnya kalimat-kalimat tadi khomsun adalah 5 yang layak diluhunna syai'un. Tidak akan menyamai dia sesuatu pun. Nah, begitu ya. Jadi dahsyat kalimat tadi. Makanya sering-sering ucapkan kalimat-kalimat yang tadi. Yang 5 ya. 5 itu 1 la ilaha illallah. 2-nya Allahu Akbar. 3-nya subhanallah. 4-nya walhamdulillah. Dan yang kelimanya tabarakallah. Ya, kita boleh sering mengucapkan tabarakallah gitu. Sering mengucapkan la ilaha illallah dan lain sebagainya ya tadi ya. Jadi kalimat yang tadi itu kata Nabi la ya'diluhunna syai'un. Sesuatu tidak akan mampu menyamai kalimat-kalimat tadi. Nah, begitu ya. Dan ini diriwayatkan oleh rawahu. Ini rawa adalah fi'il madi, hunya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Maka depannya dibaca fa'il ibnu sorsori. Ya, gitu ya. Dibaca rofa ibnu sorsori. Jadi telah meriwayatkannya adalah ibnu sorsori. Nah, begitu ya. Nyambung ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kefahaman oleh Allah ya. Untuk yang ketiga ya. Ini jadi yang ketiga itu ketika diberi nikmat oleh Allah, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin sebagai syukur atas nikmat. Nah, kemudian dirinci oleh hadis-hadis Nabi, didukung oleh hadis-hadis Nabi. Ternyata banyak kalimat-kalimat yang harus kita lafadkan ya. Dan kalimat-kalimat tersebut adalah tidak ada yang mampu menyamainya. Maksud menyamainya di sini menyamai fadilahnya, menyamai keampuhannya, begitu. Makanya disebut syai'un. Ya. Syai'un itu adalah isim yang bertanwin. Ya, ingat ya, kalau isim yang bertanwin itu maknanya itu bulat. Ya, seperti Quran. Quran itu hudan lil muttaqin. Hudan itu adalah isim yang bertanwin. Jadi seluruh petunjuk untuk orang yang bertakwa semuanya ada di Quran. Itulah ketika bentuk mufrad menggunakan tanwin. Ya, jadi maknanya itu bulat. Ya, jadi layak diluhunna syai'un. Jadi tidak sesuatu pun mampu menyamai kalimat-kalimat tadi. Entah itu fadilahnya, entah itu keampuhannya, entah itu kekuatannya. Ya, jadi begitu dahsyat fadilah-fadilahnya. Cuman kita belum tahu begitu. Belum tahu ya. Makanya ini Nabi loh yang ngomong. Nabi itu in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang dikatakan oleh Rasul itu adalah wahyu. Begitu. Jadi Allah yang tahu. Ya. Jadi kita tidak mengucapkan hal yang lain. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang disarankan oleh baginda Rasul. Itulah ucapan-ucapan yang tidak ada satupun yang menyamai kalimat-kalimat tadi. Fadilahnya, kekuatan gaibnya, begitu. Ya, oke, nyambung ya, masya Allah. Terima kasih. Iya, apa ini? Iya yang di luhunna bisa nggak Ustadz dengan arti membandinginya? Oh, membandinginya boleh, boleh diartikan membandinginya, boleh. Menyamainya ya dilu ya tadi ya. Ya diluhuna bisa. Bisa ya, boleh diartikan membandinginya juga boleh. Menyamai kan sama ya. Boleh, boleh. Ya. Yang penting maknanya itu kalimat-kalimat tadi tidak ada yang mampu menyaingi. Begitu. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, sebelah sini biar enak. Nah, ini saya kalau udah di atas ini enak ini. Kalau di bawah itu apa ya? Geser-gesernya tuh susah. Oke. Nah, ini berarti yang keempat. Ya. Kita lanjut dulu ya. Oke, yang keempat ini. Wa idza. Ah, ini apa ini bacanya ini? Begitu kan?
Ini bacanya gimana Pak Deklan? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Cirebon hadir Ustaz. Apa ini? Cucu Zen. Oh, pokoknya tadi yang kemarin ya. Cucu Zen. Di mana tuh Cirebonnya kemarin? Udah belum dijawab ya. Maf'ul itu boleh sebelum fa'il. Boleh. Ya ini yang bertanya Aab ya. Pak Aab. Maf'ul itu boleh sebelum fa'il. Boleh. Boleh. Itu namanya maf'ul muqaddam. Maf'ul bi muqaddam. Ya. Nanti ada maksudnya nanti di dalam balaghah ya. Kenapa kok disimpan di depan? Begitu. Biasanya di belakang fa'il, kenapa disimpan di depan? Nah, itu ada maksudnya. Ya. Sama lah kayak kita. Kita menghadiri suatu acara. Kemudian kita disuruh di depan duduknya. Berarti posisi kita posisi orang yang seperti apa? Nah, gitu kan? Berarti posisi orang yang penting. Begitu. Begitu juga ketika maf'ul adanya harusnya di belakang, tiba-tiba suruh di depan. Berarti konsentrasi kita ada di maf'ul bihnya. Itu maknanya. Ya. Jadi tidak biasa gitu. Oke. Pak Ustadz, ya di fi'il apa tadi? Apa itu maksudnya? Yang mana ya? Pak Ustadz, ya di fi'il apa tadi? Oh ya dilu bukan ya di fil mudore. Ya, yang ini tadi ya. Nah, mana tadi? Nah ini. Ini bukan ya dilu sampai sini ya. Sampai sini. Ya dilu. Ininya satunya huna. Huna itu domir mutasil. Jadi ya dilu. Fi'il mudore ya. Fi'il mudore. Oke. Jadi ya dilu fi'il mudore. Oke. Sampai sini ya. Sampai lam. Ini ada lam ini. Jadi ya dilu. Makanya adil. Adil itu kan ya menyamai ya. Gitu. Adil itu rata. Maknanya menyamai. Jadi tidak ada yang menyamai kalimat-kalimat tadi. Sesuatu pun. Nah ini sesuatunya itu adalah fa'il ya. Nah, gitu. Jadi istimewanya di sini tadi yang menanyakan bahwa maf'ul itu boleh di depan. Kenapa di depan? Ini berarti konsentrasi kita di hunanya. Mana hunanya? Kalimat-kalimat ini tadi. La ilaha illallah, wallahu akbar, dan lain sebagainya. Konsentrasi kita di situ. Bahwa kalimat-kalimat tadi tidak ada yang menyamai sedikit pun. Sesuatu pun. Nah begitu. Ya. Makna nunnya nun apa Ustaz? Oh ini nun yang akhiran di fi'il madi. Ya. Yang ini. Mana tadi? Makna. Awal-awal ya. Nah ini. Ini enaknya adalah nun yang ada di akhiran fi'il madi. Fi'il madi itu cirinya akhiran ya. Nah, gitu. Cirinya akhiran. Gitu ya. Oke, nanti ada kan fi'il madi itu akhirannya adalah na. Ya, namanya nun di akhiran fi'il madi ya. Saya nyebutnya masih bahasa Indonesia dulu ya biar nggak pusing. Nah, ini saya kasih contoh di rumusnya ini. Ini fi'il madi nih. Nah, lihat akhirannya. Ini ada alif, ada fathah, ada alif, ada wawu alif, ada tak mati, ada na. Ini. Dia menyimpan domir an, domir hunna. Ya. Jadi ini nunnya nun yang ada pada akhiran fi'il madi. Nanti ada nama Arabnya ya. Kita pakai Indonesia dulu biar nggak pusing. Oke. Oke ya. Ya. Kenapa kok pakai huna? Kok tidak pakai hum Pak Ustadz? Oke, ada yang nanya gitu ya. Fatur Rafiq. Ya. Berarti kalimat ini adalah kalimat cantik. Ya. Kalimat-kalimat yang disukai. Begitu. Makanya menggunakannya huna, bukan hum. Ya. Jadi ini kalimat cantik. Kalimat-kalimat yang bagus. Begitu. Kita suka pilih nomor HP yang bagus kan, harganya beda kan?
Nah, itu. Makanya pakainya hunna. Ini simbol kepada kita. Kita tuh senang keindahan. Ya, Allah juga senang kepada yang indah. Itu makanya pakainya fa'innahunna, tidak fa'innahum. Subhanallah ini. Jadi Allah menyampaikannya itu penuh dengan hikmah. Kitanya yang belum paham gitu. Coba kita pelajari kalimatnya. Kita lebih paham kenapa di sini pakai hunna tidak pakai hum. Karena kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang indah. Kalimat-kalimat yang cantik. Kita padahal senang pada yang cantik. Kita senang kepada yang indah. Kenapa tidak tertarik untuk membacakan kalimat-kalimat ini? Padahal Allah menyampaikannya melalui para rasulnya, melalui nabi. Fa'innahunna. Begitu. Bukan hum. Bagus ya tadi pertanyaannya. Nah gitu. Oke ya. Ini luar biasa ini kalau kita pahami. Jadi kenapa fa'innahum tidak kenapa fa'innahunna tidak pakai fa'innahum? Itu. Jadi hunna itu kan mu'annas, perempuan, bukan hum, gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kalimat-kalimat itu adalah cantik. Yang harusnya kita itu tertarik gitu. Tapi kenapa kita tidak tertarik untuk membacakannya? Ini, untuk membacakan la ilaha illallah, wallahu akbar, kemudian subhanallah, walhamdulillah, tabarakallah, gitu. Karena kita belum paham bahwa Allah melalui Rasulnya menyebutnya adalah hunna. Gitu. Oke ya, sip. Nah, ini tab. Berarti kalau yang indah-indah itu tergolong mu'anats, Ustaz. Ya, ketika Allah menyebutkannya mu'anats, itu maknanya itu. Ya, gitu. Jadi Quran itu ketika menggunakan kalam-kalamnya itu penuh dengan hikmat. Penuh dengan hikmat. Seperti narun. Narun itu neraka ya. Saya tulis ini. Nar itu neraka. Bentar, mana nih cari kertas yang kosong. Nah, ini. Narun. Ini artinya neraka. Ya. Ini mu'anats loh. Quran nyebutnya mu'anats. Ya. Taunya dari mana? Nanti ada di Al-Baqarah itu menyebutnya bahwa nar itu mu'anats. Ya. Uiddat. Ya. Uiddat lil kafirin. Ya. Ini kalimatnya uiddat. Nah ini. Akhiran tak mati, ini domirnya hiya. Ini mu'anas. Menunjukkan bahwa nar itu, neraka itu cantik. Makanya orang tidak sadar banyak senang kepada hal-hal yang beraroma neraka. Antara yang ngaji sama yang tidak ngaji itu banyakan mana? Banyakan yang tidak ngaji kan? Jadi mereka suka kepada sini, nar ini. Karena cantik dia, menggoda. Nah, Quran menyebutnya uiddat. Disediakan. Ini fiilnya majhul ini. Domirnya hiya, ini kembalinya ke nar. Ya, padahal ini tidak disebutkan tanda mu'anasnya mana ini mu'anasnya nggak ada. Kalau mu'anas itu kan ada tamar buto. Begitu kan? Mu'anas ini tidak ada. Tuh. Tapi Allah memberikan simbol uiddat. Uiddat domirnya hiya. Hiya itu perempuan, dia perempuan. Nah itu. Jadi kita penting paham kalimat. Ya, makanya terus ngajinya terusin, jangan setengah-setengah. Ya, walaupun banyak kesibukan gitu kan. Banyak kesibukan gitu. Jadi ketika sempat ayo ngaji. Karena akan datang masa kita sibuk. Oke, itu ya. Berarti insya Allah ini besok ya kita lanjutin yang ininya besok. Karena jamnya sudah jam 7. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut besok ya insya Allah.
Oke, nggak buka kelas online Ustaz. Paham belum, paham. Kita belum ya, belum sampai ke situ. Ya, kita lagi ngetes HP juga nih, HP-nya sering panas. Ngajar di mana Kak Ustadz? Masya Allah, saya ngajarnya muter-muter Pak. Oke. Terima kasih Ustadz, Alhamdulillah. Wahid Depok hadir, Alhamdulillah. Pak Wahid ya, mudah-mudahan istiqomah. Pak Deklan, terima kasih. Oke ya, jadi tadi balik lagi ringkasnya, bahwa ketika lafad yang digunakannya mu'anas, itu bermakna ya, ketika digunakannya muzakkar itu pun bermakna. Oke, Mas Supri terima kasih ya. Oke, Balaraja. Oke, Nanda terima kasih. Asli orang mana Ustaz? Cirebon. Syukran kasir Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Kita tetap istiqomah. Syukron, jumpa besok lagi Ustaz. Alhamdulillah ya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke. Balaraja. Oke. Syukron, jumpa besok. Oke. Nama Ustaz. Itu namanya ada di akun saya. Oke. Cibeber. Gozwan Muhid. Cibeber ya. Cibeber itu mana ya? Beber ya. Kuningan. Arah ke Kuningan bukan? Oke, Paman Naim. Oke, terima kasih Paman Naim. Alhamdulillah istiqomah. Matur nuhun. Oke, Pak saya tunggu ya. Masalah seriesnya ini belum beres kayaknya saya Pak saya. Insya Allah mudah-mudahan. Cianjur Ustadz. Oh, Cianjur ya. Oke. Pak Wahid. Istiqomah ya Pak ya. Al-Fakir. Oke. Arto dari Tegal Ustadz. Atta dari Tegal ya. Oke. Pekalongan hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah. RHM itu Pekalongan. Oh, RHM Collection Pekalongan ya. Batik dong. Hatur nuhun Ustadz. Oke, terima kasih. Rumus-rumusnya ada di Viti Kak Ustadz. Belum, saya lagi beresin Vitinya dulu. Kok nggak bisa dibuka katanya. Nah, kitabnya ditunggu Ustadz. Insya Allah nanti saya informasikan ya. Untuk itu ya, untuk izin live Ustadz Ahmad Haidar. Monggo. Cukup hari ini ya. Insya Allah nanti saya informasikan untuk kitabnya. Ustadz yang bisa buat bahagia dunia akhirat katanya ada 5. Apa aja Ustadz? Iya, ada 5. Itu baru 3 ya. Baru 3. Ini yang membuat bahagia dunia akhirat itu ada 5 ya. Cuman kita bahas baru 3. Nah, ini kan bahagia dunia dan akhirat itu pertama, kita selalu berzikir la ilallah Muhammadur Rasulullah. 1. Kemudian yang keduanya, apabila ditimpa musibah, kita harus mengucapkan innalillahi wa inna rajiun sama la haula wala quwata illa billah. Dan yang ketiganya, nah, apabila diberi nikmat oleh Allah, maka ucapkan alhamdulillah. Itu, nanti kita akan dibuat bahagia oleh Allah. Dunia dan akhirat. Nah, begitu. Nah, yang keempatnya besok. Sama kelima, insya Allah ya, mudah-mudahan. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Yang 4, 5, sepil dong Ustadz teksnya. Oh, belum ada kitabnya. Ini masih panjang juga ya ini. Ini nanti di halaman berikutnya ini. Nanti yang keempat ini. Dan ini yang kelima. Ya, insya Allah ya. Insya Allah kita bahas besok. Hadir ya, insya Allah ya. Bintang ilmu ya. Bintang ilmu. Bener ya, bintang ilmu ya. Bintang, apa sih? Bintang timur. Maaf, bintang timur ya. Oke, bintang timur ya. Insya Allah hadir lagi besok ya. Ikhwanuddin Ma'ruf, alhamdulillah. Ngaji tafsir Jalalain kapan Ustadz? Rencananya tadi malam Pak Husni ya. Cuman semalam saya ada tamu sampai malam jadi saya nggak bisa live. Tadinya mau live. Insya Allah rencananya malam Selasa rencananya ya. Saya ada gambaran waktu di malam itu. Mudah-mudahan bisa Pak ya. Mudah-mudahan kita coba untuk malam depan ya, pekan depan mudah-mudahan. Oke, cukup hari ini. Mudah-mudahan manfaat ya. Insya Allah Ustadz siap. Jam berapa jadwalnya? Ya bintang timur ya insya Allah. Insya Allah. Paman Naim juga alhamdulillah. Cukup hari ini kita tutup dengan doa ya. Yang belum kesapa saya mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya bisa kesapa ya. Kita doakan dulu mudah-mudahan ditambahkan ilmu dan kepahaman oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.